Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga berbaik ya. Selalu menyertai kalian ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya. Yang sakit segera diberikan kesembuhan ya, untuk yang mendapatkan masalah problem hidup segera diberikan jalan keluar, dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Masih di general reading. Orang ini atau dia merindukan kamu. Dia mau katakan ini padamu. Fokus ya. Ini adalah general reading, penarikan energi secara acak, jadi bisa resonat bisa tidak. Ambil manfaat ya. Kalau resonat artinya ini energi kamu, kalau tidak resonat berarti bukan energi kamu. Orang ini atau dia merindukanmu. Dia mau katakan ini padamu. Pernah terjadi salah paham dengan orang ini, kamu ya. Dia pernah salah paham sama kamu, atau kamu pernah salah paham sama dia. Letakkan energi kamu sehingga terjadi perselisihan atau pertengkaran atau semacam perbedaan prinsip, lebih ke salah paham ya dengan orang ini. Orang ini atau dia merindukanmu, kamu. Dia mau katakan ini padamu. Dia berharap ya semua ini bisa diselesaikan. Jangan berlaku seperti anak-anak atau kekanak-kanakan. Jadi ada masalah di sini ya intinya ya. Ada pertengkaran, ada keributan, ada adu argumen, ada beda prinsip atau salah paham. Tapi sebaiknya ada harapan ya untuk baik lagi, tetapi apapun dihadapin masalah itu jangan kekanak-kanakan ya. Jadi minta itu lebih santai tapi bertanggung jawab dengan segala macam problem itu gitu. Jangan malah kekanak-kanakan. Masalah kecil jadi besar, masalah besar ditambah besar gitu ya. Kalau kamu dalam ranah ini lagi bertengkar sama pasangan atau pacar atau apapun itu, masih ada harapan untuk bisa diperbaiki ya. Artinya cepat diselesaikan ya. Dasarnya jangan kekanak-kanakan ya. Dalam menjalin hubungan itu kalau kekanak-kanakan jadinya malah terjadi salah paham yang masalah itu nggak bisa begitu aja diselesaikan ya. Tapi lebih ke santai tapi fokus. Di sini ada yang disebut santai, tetapi tetap berusaha untuk bisa menyelesaikan kesalahpahaman itu. Nah ini dia akan melakukan itu ya. Jangan jadi beban hidup. Ini di sini ada dia itu punya tanggung jawab, atau ini bisa terbalik, kamu punya tanggung jawab tetapi mungkin kurang pengertian kalau karena karakter kalian yang kekanak-kanakan atau karakter dia yang kekanak-kanakan membuat masalah kecil jadi besar. Dia bukan tipe orang yang single, maksudnya orang yang bukan single ya, orang yang netral gitu bukan, tapi dia sosok yang punya beban hidup, beban tanggung jawab. Kalau dia sulung ya dia punya tanggung jawab terhadap keluarganya, kalau dia sudah single parent ya terhadap anaknya. Tapi semua menjadi bahan untuk menjadi sebuah adu argumen atau kesalahpahaman ya, yang membuat kalian agak sedikit berjauhan. Karena apa? Karena kalian salah satu di antara kalian kekanak-kanakan gitu. Tapi masih bisa diperbaiki. Ada harapan dan dia sangat berharap seperti itu ya. Yang membuat masalah ini tidak terjadinya sebuah kecocokan ya, jadi kayak nggak akur gitu, yang membuat permasalahan menjadi salah paham atau seolah-olah tidak menyukai dengan apa yang dia perbuat, atau dia tidak menyukai dengan apa yang kamu lakukan. Jadi seolah-olah di matamu itu dia tuh salah, atau di mata dia kamu tuh seolah-olah salah gitu ya. Ini letakkan energi kamu, padahal ini benar-benar dia menanggung beban, ada punya tanggung jawab gitu ya. Ini terkait dengan hubungan yang mungkin kamu merasa diabaikan, atau kamu merasa dicuekin, atau kamu merasa hubungan ini tidak ada kepastian.
sehingga terjadi kesalahpahaman. Ini sangat kekanak-kanakan terlihatnya seperti itu. Karena apa? Memang dia benar-benar punya beban tanggung jawab aja antara kamu atau dia. Ya, kita ambil antara kamu atau dia. Salah satu di hubungan ini ada yang mempunyai beban tanggung jawab. Jadi tidak serta-merta harus menyelesaikan masalah tentang hubungan itu tujuannya seperti ini. Mungkin ada tujuan teman belum disampaikan aja. Masih ada harapan ya untuk diperbaiki. Yang membuat ya permasalahan itu karena kamu atau dia ngerasa diabaikan gitu, merasa nggak digubris gitu, padahal terus dikira mencari membuat alasan karena belum bisa memberikan kepastian atau belum bisa nggak prioritasin kamu menjadi masalah seperti itu ya. Atau ya intinya dia ada pilihan selain kamu. Ini bisa keluarganya, bisa anaknya, bisa mantannya, karena ini bisa keluarganya, bisa adik-adiknya, bisa siapa saja. Karena di sini terlihatnya dia ada beban yang harus dia tanggung dulu, tetapi kamu ngerasa nggak ada karena kamu nggak melihat keseluruhan gitu. Yang ngelihatnya dia cuman kamu dan dia aja, nggak ngelihat sisi di belakangnya sana tuh, bahwa dia juga punya orang lain selain kamu gitu ya, seperti itu ya. Kalau nggak istrinya ya mantannya, tapi meninggalkan sebuah tanggung jawab anaknya mungkin gitu. Atau keluarganya, kalau dia punya keluarga yang harus dia tanggung jawab karena mungkin dia jadi anak laki-laki atau anak sulung yang harus memberikan sebuah tanggung jawab yang menggantikan atau menjadi tulang punggung keluarga gitu. Tetapi kamu nggak ngerti atau nggak mau ngerti, atau dia nggak mau ngerti kamu, atau memang pura-pura nggak ngerti gitu. Jadi minta diprioritaskan atau paling tidak tuh minta diperhatikan gitu. Yang karena ketidakngertian ini, bahwa ini adalah beban tanggung jawab yang harus dia pikul. Dia itu bukan orang yang santai, yang duitnya datang sendiri, atau yang tidak punya beban hidup gitu. Dia punya tanggung jawab hidup gitu. Jadi di sini ada kesalahpahamannya di sini. Jadi dia tuh punya kehidupan yang harus diutamakan ya kan. Sehingga seolah-olah tuh cuekin kamu atau seolah-olah nggak pedulin kamu, padahal dia punya problem sendiri, punya permasalahan, dan dia juga punya hidup. Jadi kalau bisa tuh, kalau menjalin hubungan pacaran apapun itu, jangan berharap besar gitu untuk diprioritaskan atau dinomor-satukan atau dispesialkan. Karena apa? Dia itu selain kamu, sebelum dengan kamu dia punya kehidupan, menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya, atau dia punya hidup sendiri gitu ya. Walaupun udah suami istri pun sepertinya seperti itu, udah punya kehidupan juga, ada sesuatu yang memang harus untuk dirinya sendiri, tidak harus semua buat kamu gitu, atau kamu untuk dia terus gitu nah, kan? Dia mau kemana, mau cari hidup kemana, mau memperbaiki kesuksesan gimana biar bisa bertanggung jawab sama kamu, atau bisa mewujudkan hubungan ini menjadi sebuah tujuan gitu kan. Intinya kalau menjalin hubungan mendingan positive thinking aja, nggak usah lebay minta diprioritaskan, harus WA harus dijawab, nggak usah. Ada waktunya, dia kan juga punya kehidupan untuk menyambung hidup dia gitu. Karena mungkin bersama kamu nggak kenyang juga sih. Ya nggak kenyang kan, cuma SMS-an, WA-anan, ketemuan. Kalau nggak kerja ya dapat duit dari mana? Apalagi dia punya tanggung jawab. Ada pengkhianatan kepercayaan. Di sini terlihatnya seperti itu. Ya. Dia ingin sukses. Dan ini pengkhianatan kepercayaan ini tidak berlaku 1-2 hari, kamu ya terutama, apa dia. Bawaannya cemburuan
terus, bawaannya curigaan, terus overthinking, terus ini nggak sekali dua kali dan berjalan terus, sehingga ada titik dernya di mana masih bisa diperbaiki ya tetapi. Dan dia saat ini mempertimbangkan hubungan ini. Ya, orang ini merindukan kamu loh, karena dia cinta sama kamu, sayang sama kamu. Ya, tapi kurang mengerti, kamu kurang memahami. Nah, dia masih mau berharap hubungan ini bisa diperbaiki. Ya, ingin diperbaiki karena dia merindukan kamu dan cinta. Tapi mungkin ada sesuatu yang harus kamu rubah, bahwa kamu lebih baik positif thinking. Ini alasannya telah tertera di sini, bahwa dia tidak semuanya harus dikatakan, tapi kita harus mengerti. Ya, ada cinta segitiga di sini. Entah kamu entah dia, tapi ada salah satu di antara kalian yang ada orang lain, yaitu entah orang tuanya, entah mantan istrinya, entah anaknya, ya, entah pacarnya. Ya, ada pilihan lain di sini. Ada tanggung jawab. Akhirnya nanti dia akan menyelewengkan. Seperti itu. Tapi dia masih bertahan, masih rindu sama kamu. Dan dia masih berharap sama kamu untuk bisa diperbaiki. Dia ingin mengatakan ini loh, sepertinya aku tuh seperti ini. Ya. Ingin mengatakan bahwa aku masih berharap sama kamu. Ya. Dia dia membutuhkan kamu. Bukan karena nggak sayang, memang karena ada sesuatu yang dia itu tidak bisa pure ke kamu, karena ya ada sesuatu yang memang kadang tidak harus disampaikan, tapi harus dimengerti. Itu yang dia rasakan, yang dia mau juga. Jadi dia masih berharap, dia bukan cuek, dia perhatian, atau dia mikirin kamu, cuman nggak bisa berlebihan gitu. Nah, dia punya hidup juga, harus mempertahan hidup, untuk bertahan untuk keluarga, untuk orang tua, untuk adik-adiknya, untuk anaknya, atau untuk pasangannya. Tanpa kamu sadari, ada lebih dari satu orang sedang jatuh cinta ke kamu saat ini. Orang ini lagi sibuk cari info tentang kamu. Nih, kalau saat ini ada yang lebih menyukai kamu, ya pertimbangkan kembali. Pertimbangkan kembali. Kalau ada yang suka sama kamu, daripada kamu bertengkar aja karena terlalu positif thinkingnya nggak ada, kamu di sini, di salah satu di antara kalian ya overthinking gitu. Ya, tetapi dia masih berharap hubungan ini bisa diperbaiki karena dia masih mengharapkan kamu. Seperti itu. Ya. Seseorang pura-pura bodoh, ya, tidak melakukan kewajibannya atau tidak membayar hutang karena dia merasa akan sering memaklumi kesalahannya, karena kamu sering memaklumin kesalahannya. Ini mungkin pacar kamu pinjam uang gitu ya, karena aku melihat di sini juga ada membutuhkan pinjam uang, tapi pura-pura nggak ingat, ya nggak bayar, pura-pura bodoh nggak bayar atau tidak melakukan kewajibannya karena karena dia merasakan kamu selalu mau mentolerir atau memaafkan gitu ya. Sebetulnya pacaran tuh nggak usah minjemin duit deh, nggak usah ngasih duit deh, belum tentu jadi kan, gitu loh. Mendingan kalau dia pinjam uang nggak ada gitu, kalau dia pergi des, ya udah biarin aja, berarti dia bukan cinta sama kamu, tapi memang ada sesuatu di balik manis-manisnya kata, karena dia mau uang kamu atau mau pinjem buat ibaratnya dimanipulasi ya. Bulan ini keadilan akan terungkap, ya dikatakan nih. Orang-orang yang pernah jahat sama kamu akan menerima karma. Jangan mendoakan yang buruk, tetap walaupun kamu disakitin atau kamu dijahatin, tetap berdoa yang terbaik aja buat dia, ya, buat orang-orang itu. Akan terungkap, ya, seseorang yang mencintaimu tanpa syarat. Meskipun kalian sulit bersama, tapi terus memperhatikanmu dari jauh. Ini orang selalu memperhatikan kamu, ya, terlalu salah paham. Yang kamu bilang dia cuek itu enggak, mengabaikan itu enggak, karena
sebetulnya dia perhatian dan masih berharap sama kamu, cuman caranya mungkin nggak sama. Kalau orang lain kan suka memprioritaskan halo saya apa yang dia tidak, lebih ke kesannya cuek tapi tidak cuek karena dia sebetulnya sayang sama kamu. Sejak pertemuan terakhir ya kamu dengan seseorang, dia belum ikhlas ya, belum ikhlaskan kamu dan dia masih ingin ketemu sama kamu. Orang ini masih sayang sama kamu ya, masih cinta sama kamu. Kamu bertemu dengan yang lain, dia sebetulnya belum ikhlas, belum melepasin karena dia masih sayang sama kamu dan masih berharap sama kamu. Dan ini yang dia ingin sampaikan, bahwa dia masih bersama atau mencintai kamu dan masih belum ikhlas kamu lepas dengan yang lain. Dia merindukan kamu hanya karena kesalahpahaman ini, karena kurang pengertian di antara kalian berdua, atau kurang pengertian dia, atau kurang pengertian kamu yang kurang pengertian. Ini letakkan energi kamu ya, seperti itu ya. Ada yang menyepelekan perasaannya ke kamu. Dia anggap dia cuma kagum ke kamu, tapi ternyata dia benar-benar sayang. Baru sadar dia ya, di belakang sadarnya itu kalau sudah begini baru sadar gitu ya, seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini ada energi Leo, kemudian di sini juga ada energi Aquarius ya. Ini hati-hati, ini banyak sekali kata-kata yang kamu mungkin takutkan, cuek, manipulasi ada di benak kamu ya, gitu. Di sini juga ada energi Aries ya, juga ada energi Scorpio, ada energi Pisces, juga di sini ada energi Leo kuat sekali juga. Ada energi Cancer, Terakhir di sini ada energi Scorpio lagi ya. Oke. Jadi yang dominan adalah Scorpio, Aquarius, Cancer, Aries ya, dan Leo. Oke, sobat. Kalau aku menyampaikan tentang sebuah energi, artinya inilah 4 elemen yang tercurah di tebaran kartu ini, atau elemen-elemen yang tercurah di tebaran kartu ini yang nantinya akan saling terhubung gitu ya. Orang ini atau dia merindukan kamu, dia ingin atau mau katakan ini padamu, mengatakan tentang sebuah harapan. Dia masih mengharapkan kamu ya, walaupun bertengkar, dia mau pertengkaran ini diperbaiki, kemudian menjadi lebih baik seperti kemarin gitu ya. Semuanya ini kesalahpahaman karena kurang pengertian aja ya, kurang saling memahamin ya, bahwa ada sesuatu yang tidak harus disampaikan tetapi harus dimengerti gitu. Ada sukacita nanti kalau hubungan ini terhubung kembali, ada sukacita buat kamu ini ya, buat kamu tentang sebuah kebahagiaan ya. Kalau kamu mau lepaskan dia, pertimbangkan lagi lepaskan. Kalau tidak ya ya sampaikan aja apa maumu. Jadi kurang keterbukaan di sini ya, kurang saling komunikasinya tuh. Gimana dia mau komunikasi sama aku nih, seorang dia cuek. Bukan, cara mengambil hati ada ya, tidak harus dengan marah ya, dengan kata-kata aja. Nanti dia akan, sebetulnya nggak usah dikasih tahu, dia sebetulnya ngerti, cuman ada saatnya belum waktunya, atau memang bukan belum waktunya, bukan belum disampaikan tapi kamu udah keburu marah. Akan ada kebahagiaan di sini seandainya kalian terjalin kembali, saling memaafkan, nggak ada salahnya kan minta maaf, saling terbuka, ibaratnya seperti itu. Ini loh aku mau seperti ini loh gitu. Akan ada pertumbuhan atau perkembangan dalam sebuah hubungan. Kamu dan dia ini akan ada perkembangan nanti, akan ada pertumbuhan menjadi lebih baik tentunya ya. Tentunya harus disiram, tanaman juga
tumbuh, kalau nggak disiram ya akhirnya mati, ya kan, seperti itu. Karena hubungan itu seperti tumbuhan, tidak disiram ya selesai, gitu, ya kan. Nanti akan tanda-tanda yang membuat kamu menjadi lebih baik dalam hubungan ini. Kamu mau coba sedikit lagi perbaiki ya, masih ada harapan untuk bisa diperbaiki ya. Kemudian setelah nanti terhubung kembali, kamu bisa dia menyampaikan apa yang dia sampaikan tentang harapannya, tentang keinginannya. Kamu pun boleh menyampaikan apa yang kamu mau seandainya nanti balikan itu atau terhubung kembali. Ini nggak putus ya, ada masalah aja, karena dia ingin menyampaikan ini ke kamu, dan disitulah kesempatan kamu juga untuk menyampaikan apa sih sebetulnya yang kamu harapkan dari hubungan ini, mau bagaimana, mau dibawa kemana ya. Akan ada kenaikan level dalam hubungan ini nanti, akan ada kenaikan level di mana yang bertengkar menjadi lebih baik. Itu kan tujuan sebuah hubungan tuh. Di sini maunya juga seperti itu, ada harapan, jangan kekanak-kanakan lagi gitu, ada perubahan, ada pertumbuhan menjadi lebih baik ya. Ada energi ya, tentang energi maskulin, tentang energi atau kekuatan yang kuat, yang terlihat, yang terhubung atau berhubungan dengan sifat ambisi ya dan logika, yang secara instruktif itu dikaitkan dengan laki-laki. Ada energi besar nanti yang kamu akan merasa inilah sebuah perubahan, dan memang ini hubungan harus dilanjut atau tidak. Nanti kamu bisa sampaikan bahwa orang ini memang masih berharap sama kamu dan dia ingin menyampaikan kata-kata itu ya. Dan kamu selebihnya terserah kamu mau lanjut atau tidak, atau memang sudah ingin menyerah sampai di sini. Tetapi semua nanti digambarkan di sini. Kalau kamu memang betul-betul mau balikan, harus ada sebuah komitmen di mana kamu mau bagaimana, dia mau bagaimana, kemudian dipersatukan, dikolaborasi menjadi sebuah hubungan yang indah, yang akan menjadi sebuah kebahagiaan, sebuah pertumbuhan hubungan yang menjadi lebih baik ya. Tetapi tidak lepas dari cara kamu mengelola hubungan itu, dan ada sebuah pertumbuhan menjadi lebih baik, menjadi sebuah kesuburan, dan dimana nanti akan ada energi, ada tanda-tanda di sini yang kamu bisa lihat, dan ada energi tentang sebuah ini loh aku, energi sebuah energi maskulin ya, maskulin energi. Ini loh aku tuh pakai logika, karena wanita itu pakai perasaan dan laki-laki itu pakai logika gitu. Aku tuh ngeliat kamu sudah sehat ya sudah, aku udah mempertanyakan kabar, dan ya intinya bedanya seperti itu. Nah, kamu bisa kolaborasi nanti hubungan kalian itu mau dibawa kemana, mau di stop atau mau dilanjut ya. Oke sahabat semua, semoga ini bisa menjadi antisipasi buat kamu yang ada di ranah ini. Yang kurang detail silahkan personal reading. Yang ini personal reading ya dibuka 24 jam ya. Hubungi nomor WA aku di setiap video atau di deskripsi ya. Dan yang pasti tetap berjalan di kebenaran, tetap menjadi orang baik, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Ya, terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini, semoga bermanfaat ya. Kalau suka jangan lupa di subscribe, di like, di komen, tekan tombol notifikasi, dan satu lagi di share ke teman-teman kalian semua biar video ini menjadi lebih seru, lebih maju, lebih menjadi bisa video atau menjadi channel pilihan ya. Oke sahabat semua, jaga kesehatan ya, ini ekstrim cuaca ya, dan ini hati-hati membelanjakan keuangan, karena keuangan sulit ya, sulit dicari, gampang dibuang. Ya seperti itu. Tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberkati. Amin. Bye.